Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sosiolinguistik akan membahas tentang etnografi komunikasi dan kesantunan berbahasa. Perkenalkan, saya Muhammad Wahdanu sebagai moderator sekaligus pemateri kelima. Lalu selanjutnya ada Saudari Siti Maisaroh sebagai materi pertama, Nur Aisyah sebagai materi kedua, Vivi Lutfiah sebagai materi ketiga, Rima Nurjana sebagai materi keempat, dan yang terakhir pemateri keenam yaitu Nur Azizah. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisaroh selaku pemateri pertama. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian etnografi komunikasi serta tujuannya. Pengertian etnografi komunikasi mulanya disebut sebagai etnografi wicara atau etnografi penuturan. Pada perkembangannya, Hayemas mengubahnya dari etnografi penutur atau wicara menjadi etnografi komunikasi karena kerangka acuan yang digunakan bukan bahasa, melainkan pada komunikasinya. Menurut Kojaningrat dalam kurun 2008, etnografi komunikasi merupakan kajian bahasa dalam perilaku komunikasi dan sosial dalam masyarakat yang kemudian disebut dengan masyarakat tutur, yang meliputi cara dan bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat dan budaya yang berbeda-beda. Etnografi komunikasi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik. Misalnya tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, atau bahasa. Etnografi merupakan bagian dari cabang ilmu antropologi budaya yang mempelajari berbagai kebudayaan suatu masyarakat berupa aktivitas nyata masyarakat. Secara khusus, etnografi adalah ilmu yang mempelajari tentang pendeskripsian kebudayaan suku-suku bangsa yang hidup tersebar di muka bumi. Kemudian etnografi komunikasi yaitu bidang ilmu etnolinguistik atau sosiolinguistik tentang bahasa dalam hubungannya dalam semua variabel di luar bahasa. Yang dimaksud dengan variabel di luar bahasa adalah kebudayaan, etnisitas, dan faktor sosial lainnya. Faktor sosial itu mencakup status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan etnografi komunikasi. Etnografi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam suatu budaya untuk berkomunikasi antar satu sama lain. Yang kedua, melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang berbeda. Ketiga, mendapat analisa dari pola komunikasi suatu budaya sosial masyarakat dan aspek bahasa yang diterapkan dan dikomunikasikan. Hayemas juga membagi ruang lingkup kajian bidang ilmu etnografi komunikasi ke dalam beberapa bagian, yaitu pertama, hakikat dan definisi mengenai apa itu masyarakat berbahasa. Kedua, cara masyarakat dalam suatu budaya melakukan komunikasi. Ketiga, pola komunikasi yang digunakan dan apa fungsinya. Yang keempat, komponen penting yang ada dalam keterampilan dan kompetensi komunikasi. Terakhir, hubungan antara pandangan dunia mengenai bahasa dan organisasi. Terima kasih. Saya Nur Aisyah, pemateri kedua, akan memaparkan objek penelitian etnografi komunikasi. Yang pertama yaitu tata cara bertutur. Tata cara bertutur merupakan aturan-aturan yang dilakukan oleh pembicara dan pendengar pada saat berkomunikasi berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat. Misalnya, seseorang anak kecil yang berbicara dengan orang tua harus memperhatikan mata dari pembicara. Pendengar tidak boleh memotong pembicaraan dari pembicara sebelum pembicara benar-benar selesai berbicara. Tradisi di dalam lingkungan keluarga Jawa, anak-anak muda yang terlibat dalam pembicaraan dengan orang tua mereka tidak boleh menyela
begitu saja, tanpa seizin orang tua. Yang kedua yaitu guyub tutur. Apa sih guyub tutur? Guyub tutur merupakan komunitas atau kelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di dalam wilayah tertentu pula. Masyarakat tutur bukan hanya sekelompok masyarakat dalam budaya tertentu yang menggunakan bahasa sebagai tindakan. Komunitas mereka melainkan juga memiliki kaidah kebahasaan dalam satu variasi bahasa. Orang-orang Inggris dan Amerika sama-sama mempunyai bahasa Inggris, tetapi mempunyai tata cara bertutur yang berbeda di tempat umum, misalnya restoran. Di Inggris, dalam percakapan di restoran, partisipan direndahkan, sehingga orang-orang yang tidak terlibat percakapan itu tidak akan bisa mendengar apa yang dicakapnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filufiatus Salihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian C, situasi, peristiwa, dan tindak tutur. Situasi tutur berkaitan dengan keadaan yang sedang berlangsung pada proses tutur tersebut terjadi. Tuturan pada situasi resmi akan berbeda dengan tuturan yang tidak resmi. Perbedaan bisa dilihat dari segi kebahasaan, baik itu gaya bahasa, pilihan kata, dan lain sebagainya, yang mengandung pembicaraan pada situasi tersebut. Hal ini juga dilihat siapa yang menjadi pendengar atau audien dan lawan bicaranya. Gaya bahasa dan diksi yang dipakai biasanya dibedakan berdasarkan pendidikan lawan bicara tersebut. Jadi, situasi tutur di sini adalah keadaan yang dikaitkan dengan tuturan, contohnya pada saat upacara, pada saat pengajaran, atau lain sebagainya. Menurut Ibrahim, tahun 2004, mengemukakan bahwa situasi tutur diartikan sebagai konteks terjadinya komunikasi. Konteks situasi tutur contohnya adalah pada saat upacara, pada saat lelang, dan saat di kelas. Situasi tutur tidak selalu komunikatif. Situasi tersebut mungkin terjadi dari peristiwa yang komunikatif dan peristiwa yang lainnya. Peristiwa tutur terjadi dalam situasi tutur dan terdiri dari satu tindak tutur atau lebih menurut Sumarsono pada tahun 2002. Contohnya, sebuah contoh yang dapat menjelaskan kehadiran situasi tutur. Peristiwa tutur dan tindak tutur adalah sebuah pesta seperti pesta perkawinan atau pesta ulang tahun. Dalam pesta tersebut terjadi percakapan selama pesta berlangsung dengan siapa saja penutur itu terjadi, topik apa saja, dan barangkali terdapat lelucon di dalam peristiwa tersebut. Yang D, komponen tutur. Selain situasi, peristiwa, dan tindak tutur, masih ada konsep lain yang cukup penting, yaitu komponen tutur. Komponen tutur meliputi kepanjangan dari kata speaking yang dijelaskan di bawah ini. Pertama, S, situasi, mencangkup latar dan suasana. Latar berkaitan dengan lingkungan fisik komunikasi yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Sedangkan suasana akan berkaitan dengan suasana psikologis, contohnya suasana formal atau suasana santai. P, partisipan, mencangkup tidak hanya penutur atau mitra tuturnya, tetapi juga juru bicara yang terkadang diwakili tidak berada di tempat tersebut. Yang ketiga, E, tujuan. Tujuan ini mencangkup maksud dan hasil yang akan dipilih atas tujuan dari peristiwa tutur yang dipandang dari sudut budaya dan tujuan dari masing-masing partisipan. Yang keempat, A, urutan tindak. Urutan tindak di sini mencangkup bentuk pesan
Yang kelima, K. Kunci yang mengacu pada bagian suatu tuturan yang disampaikan, contohnya pada khutbah, lelucon dan lain sebagainya. Yang keenam, I. Perabotan mencangkup saluran ini dikaitkan dengan lisan atau tulis atau email dan bentuk tutur contohnya dan bentuk tutur lain. Yang ketujuh, N. Norma di sini mencakup norma interaksi dan norma interpretasi. Contohnya bagaimana orang Jawa selalu mematuhi sopan santun sebagai norma interaksinya, meskipun hanya tuturan yang fatis. Yang ke-8, G. Genre yang mengacu pada jenis-jenis wacana yang dipakai, contohnya pada puisi, khutbah, perkuliahan, dan lain sebagainya. Saya Rima Nujana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek penelitian etnografi komunikasi pada bagian nilai di balik tutur. Nah, di balik tutur itu pasti ada nilai-nilai sosial budayanya. Artinya, dengan melihat tuturan seseorang atau sekelompok orang, kita dapat menentukan atau tidak-tidaknya dapat mengidentifikasi siapa orang itu, dari kelompok mana dia, makna sosial tuturnya, nilai, ajaran, pandangan hidup, dan sebagainya. Lalu yang B itu ada etika berbahasa. Nah, etika berbahasa atau tata cara berbahasa ialah sistem tindak laku berbahasa menurut norma-norma yang berlaku dalam budaya itu sendiri. Jadi, etika berbahasa erat kaitannya dengan keberadaan suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya etika berbahasa dimiliki oleh seorang kelompok masyarakat itu sendiri, karena melalui bahasa, seseorang akan tahu status sosial dan budaya dalam masyarakat itu, sehingga dapat memudahkan orang tersebut dapat memilih atau menggunakan bahasa secara tepat pada tempatnya. Nah, dengan mengetahui aturan-aturan tersebut, seseorang atau masyarakat akan lebih mudah dalam memilih kata-kata dalam berkomunikasi. Selain itu, dengan memperhatikan hal seperti ini, maka seseorang atau masyarakat akan saling menghargai satu sama lain dalam berinteraksi atau komunikasi. Oleh karena itu, dalam menerapkan etika berbahasa, hendaknya mempelajari dahulu kebudayaan, norma, dan kode bahasa dalam masyarakat tersebut. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek kebahasaan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional penuturnya. Karena di dalam komunikasi, penutur dan petutur tidak hanya dituntut menyampaikan kebenaran, tetapi harus juga berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan. Tidak menggunakan bahasa yang kasar dan atau menyinggung dalam bertutur menjadi cara untuk menjaga keharmonisan dan sebagai cermin kesantunan. Ada beberapa teori yang mendasari kesantunan berbahasa, yaitu teori Lakoff, teori Gu, teori Pranowo, dan teori Grice. Pertama, teori Lakoff. Dalam prinsip kesantunan, Lakoff menawarkan 3 kaidah yang harus ditaati agar tuturan menjadi santun, yaitu yang pertama, kaidah formalitas, dimaknai jangan memaksa atau jangan angkuh. Akibat logis dari kaidah ini adalah bahwa tuturan yang memaksa dan angkuh merupakan tuturan yang tidak santun. Yang kedua yaitu kaidah ketidaktegasan. Kaidah ini berisi saran bahwa penutur hendaknya bertutur sedemikian rupa sehingga mitra tuturnya dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, kaidah persamaan. Kaidah ini menyarankan kepada penutur untuk bertindak seolah-olah mitra tuturnya itu sama, atau dengan kata lain membuat mitra tutur itu merasa senang. Saya Nur Aziza, saya akan menjelaskan mengenai teoriku.
Nah, prinsip kesopanan teoriku berdasarkan pada nilai kesantunan orang Cina yang mengaitkan kesantunan dengan norma-norma masyarakat yang bermoral. Kesantunan dalam masyarakat Cina terikat pada sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh masyarakat apabila kesantunan itu dilanggar dan bersifat perspektif. Teori kesantunan ini menekankan pada pemenuhan harapan masyarakat mengenai sikap hormat, kerendahan hati, dan ketulusan. Ada 4 maksim dalam teoriku. Yang pertama, maksim denigrasi diri, yaitu menuntut penutur untuk merendahkan diri dan meninggikan orang lain. 2, yaitu maksim sapaan, yaitu sapalah lawan bicara Anda dengan bentuk sapaan yang sesuai. Yang ketiga, maksim budi, pertimbangan keuntungan nyata pada mitra tutur. Yang keempat, maksim kedermawanan, yaitu tindak saling menjaga kesantunan atau mempertimbangkan keuntungan antara penutur dan mitra tutur. Selanjutnya, teori Pranowo. Teori Pranowo mengungkapkan mengenai tanda-tanda komunikasi yang tidak santun, karena komunikasi tidak santun seringkali terjadi meskipun ada banyak cara agar dapat berbahasa dan berkomunikasi dengan santun. Tanda-tanda tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penutur menyatakan kritik secara langsung dengan menggunakan kata-kata kasar. Dalam budaya Indonesia, terutama dalam budaya Jawa, selalu menekankan pada unggah-ungguh, sehingga dalam bertutur kata dengan orang lain harus diberi penjelasan terlebih dahulu, baru kemudian mengungkapkan intinya. Selanjutnya, penutur didorong rasa emosi ketika bertutur. Seringkali terjadi perselisihan dalam berkomunikasi yang menimbulkan timbulnya emosi. Orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya, maka dapat dipastikan pembicaraan dapat berujung pada pertengkaran mulut. Jika demikian, maka tutur kata yang dikeluarkan oleh masing-masing penutur adalah tutur kata yang tidak sopan dan cenderung kasar. Selanjutnya, penutur protektif terhadap pendapatnya. Dalam mengeluarkan pendapat baik dalam forum formal maupun non-formal, ada beberapa orang yang selalu ngotot dengan pendapatnya pribadi dan tidak bisa menerima saran, kritik, atau sanggahan dari orang lain. Orang yang demikian apabila pendapatnya disanggah, maka akan menunjukkan raut muka yang tidak senang dan berujung pada penggunaan tutur kata yang cenderung kasar dan tidak sopan. Meskipun banyak juga orang yang masih mampu mengendalikan emosi jika pendapatnya disanggah. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai etnografi komunikasi dan etika berbahasa atau kesantunan berbahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.